Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia wajib bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu nikmat berupa kesehatan, nikmat berupa harta benda, atau nikmat-nikmat yang lain. Cara bersyukur diantaranya adalah bagaimana nikmat itu digunakan di dalam ibadah. Misalnya kita diberikan nikmat Allah, ada kelebihan harta. Kita bisa melakukan ibadah yang terkait dengan harta, diantaranya adalah dengan ibadah wakaf. Wakaf itu bisa sah jika memenuhi syarat rukunnya. Rukun wakaf diantaranya adalah ada wakif, ada orang yang berwakaf, kemudian ada syighot atau ada ikrar, pernyataan wakaf. Kemudian yang ketiga ada mauquf bih, harta yang diwakafkan, dan kemudian ada mauquf alaih, pihak-pihak yang menerima wakaf. Sekarang kita kaji tentang apa syarat-syarat dari mauquf bih atau harta yang bisa diwakafkan. Setidaknya ada 4 syarat yang harus dipenuhi agar sebuah harta bisa diwakafkan. Yang pertama adalah harta tersebut harus mutaqawwam, harus bisa dinilai, harus mempunyai kadar harga, harus mempunyai nilai jual, harus merupakan benda-benda yang bisa berharga. Inilah yang dimaksud dengan al-mutaqawwam. Ketika harta itu tidak bisa mempunyai nilai jual, tidak mempunyai harga, tidak mempunyai keistimewaan atau yang lain, maka tidak bisa dijadikan sebagai harta yang diwakafkan. Yang kedua adalah harta tersebut harus yakin menjadi miliknya. Ketika sebuah harta itu masih belum diyakini ketika dia wakaf, maka tidak bisa diwakafkan. Taruhlah misalnya ada seseorang yang menerima atau mendapatkan harta tetapi belum diterimanya. Apakah itu dari hibah ataukah dari jual beli yang belum diterimakan? Itu berarti belum yakin ketika dia mengucapkan ikrar, sehingga syaratnya harta tersebut benar-benar sudah ada di tangannya. Yang ketiga adalah miliknya. Harta tersebut benar-benar milik dia, milik wakif, milik orang yang mewakafkan, bukanlah milik orang lain. Karena jelas kalau ada orang yang wakaf harta orang lain tentu tidak sah. Dan yang keempat adalah sudah harta yang terpisah, artinya bukan harta yang milik bersama lagi. Misalnya ada sebidang tanah yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih dan tidak jelas mana batasnya, itu berarti harta yang masih dimiliki secara bersama. Tidak bisa kemudian seseorang yang mempunyai bagian di tanah tersebut mewakafkan bagiannya tanpa diketahui batas-batas pastinya. Kalau harta atau benda ataupun tanah tersebut sudah diketahui batas-batasnya, maka bisa diwakafkan dan sah wakafnya. Itu beberapa syarat sebuah benda atau sebuah harta bisa diwakafkan. Yang pertama syaratnya adalah
harus mutakawam, harus mempunyai nilai harga. Yang kedua adalah harus yakin ada ketika dia berwakaf. Yang ketiga adalah merupakan harta milik sendiri. Dan yang keempat adalah harta yang sudah terpisah dari harta orang lain, jika memang harta tersebut adalah harta-harta yang asalnya adalah harta yang dimiliki bersama. Demikian terkait dengan syarat-syarat mauqufih atau syarat dari harta yang bisa diwakafkan. Semoga apa yang disampaikan ini bisa menjadikan kita memahami apa yang akan kita wakafkan dan wakaf kita menjadi wakaf yang sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.